Saya akan sampaikan firman Tuhan, yaitu bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga. Benar saudara? Siapa yang menjadi warga kerajaan surga, saudara? Wow. Saya percaya kita semua adalah warga kerajaan surga. Dan kita ini adalah pelayan-pelayan warga kerajaan surga, saudaraku. Ambasador atau duta dari kerajaan surga. Kita ada di muka bumi ini diutus oleh Tuhan untuk melayani, untuk bekerja bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita ambasadornya Tuhan, dutanya Tuhan. Kita adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Kita adalah pelayan kerajaan surga karena kita adalah warga kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Kalau kita perhatikan saudaraku, di dalam sebagai pelayan atau sebagai pekerja itu di dalam perusahaan pasti ada aturan-aturannya. Ada yang disebut dengan etikanya, saudaraku. Itu sebabnya di dalam kerajaan kalau kita masuk restoran ada etikanya. Kita harus, mungkin saudaraku, nggak boleh buang sampah dengan sembarangan. Ada peraturan-peraturan. Dan ada peraturan di restoran, ada yang makan dulu sampai selesai baru bayar. Ada orang harus bayar dulu, beli tiketnya, harganya seberapa dia beli tiketnya, maka harus bayar dulu aturannya, saudaraku. Jadi semua di dalam perusahaan, di restoran, dimanapun ada aturan-aturannya, ada etikanya. Dalam hal kerajaan surga juga ada etikanya, ada aturan-aturannya. Dan sebagai pelayan kerajaan surga, kita juga ada aturan-aturan di dalam pelayanan kerajaan surga, saudaraku. Yang percaya katakan amin. Karena apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Coba kita buka dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima. Yang sudah ketemu katakan amin. Atau kita baca saja slide-nya. Di sini dikatakan saudaraku bahwa dalam 2 Timotius kita baca sama-sama 1, 2, 3. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Jadi seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Coba kita buka slide-nya lagi, saudaraku. Saudara tahu ini? Oke, dalam pelayanan ada disebut dengan etika. Ada aturan. Apa yang disebut dengan etika? Bahasa Yunaninya, etika itu adalah ethos. Ayo, next. Bahasa Yunaninya daripada etika adalah ethos. Ini ada artinya. Artinya adalah ada protokolernya. Ada tata kerama. Jadi etika ini adalah protokoler, tata kerama, nilai-nilai, peraturan, persyaratan yang berlaku dan tidak boleh dilanggar. Ini etika. Makanya di dalam pelayanan kerajaan surga, pelayan kerajaan surga harus ada etikanya. Harus ada apa, saudara? Etika. Harus ada protokolernya. Harus ada tata krama, aturan, nilai-nilai, persyaratan yang berlaku yang tidak boleh dilanggar. Coba next. Kalau kita lihat, saudara tahu ini apa ini, saudara?
Yang pertama, yang orange. Itu bola apa, saudara? Bola basket. Yang kedua? Yang kedua, bola mikasa, bola kaki. Yang ketiga, bola voli. Dan kalau ini sama bentuknya, sama besarnya, cuman warnanya yang beda. Tapi dalam permainan basket itu ada aturannya. Permainan bola kaki ada aturannya. Permainan bola voli ada aturannya. Bola basket ada treble-nya. Dan tidak boleh pakai kaki treble. Hah? Treble, oke. Oke. Treble-nya nggak boleh pakai kaki, apalagi pakai kepala gitu, saudara. Ada aturannya. Dan nggak boleh menendang bola basket untuk masukkan ke lubang atau keranjangnya basketnya. Kalau ada orang yang bertanding bola basket, Ronaldo, saudaraku, karena dia pemain bola kaki, lalu ditendang, dia masuk, pasti wasitnya akan peluit, salah, melanggar aturan. Bola kaki juga aturannya memakai kaki. Kalau pakai tangan nggak boleh. Boleh juga, akan melanggar aturan. Handsball. Apalagi di dekat gawang. Dia pegang itu bola, handsball, penalti. Bola voli. Bola voli juga dia aturannya harus pakai tangan. Dan semua olahragawan voli ini, bolanya ini ada aturan masing-masing, saudaraku. Itu sebabnya semua ada aturannya. Yang percaya katakan amin. Kenal dengan Mike Tyson? Wah, ini Mike Tyson. Mike Tyson gitu, saudara. Dia pemain tinju. Aturan dalam permainan tinju harus pakai tangan dan nggak boleh pakai gigi. Benar, saudara? Pernah kejadian dalam pertandingan Mike Tyson dengan Evander Holyfield. Mereka bertanding bermain tinju. Karena sudah mungkin kewalahan Mike Tyson-nya, dia melanggar aturan. Dia gigit kupingnya Evander Holyfield sampai berdarah, saudaraku. Pernah dengar ini kejadiannya? Enggak pernah. Iya, masih yang belum ya. Ini di masa-masa kami kemarin heboh sekali. Dalam pertandingan tinju aturannya nggak boleh pakai gigi, gitu, saudara. Ternyata Holyfield digigit oleh Mike Tyson, sehingga Mike Tyson dikatakan melanggar aturan dan diskualifikasi. Dia kalah. Dan di sini dikatakan, saudaraku, semua pertandingan, semua apapun ada aturan-aturannya. Ada yang bernama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pembalap sepeda yang bernama Lance Armstrong. Ini Lance Armstrong ini lahir di Plano, Texas, Amerika Serikat tahun 71. Dia adalah pembalap sepeda profesional Amerika Serikat yang terkenal karena berhasil menjuarai Tour de France sebanyak 7 kali berturut-turut dari tahun 1999 sampai 2005. Dia nggak pernah terkalahkan dan dia menjadi kaya raya. Sebagai atlet, sebagai olahragawan, dia menjadi orang yang kaya karena memenangkan selalu pertandingan-pertandingan sepedanya, saudaraku. Dan orang heran, kenapa orang ini, Lance Armstrong ini, bisa selalu berturut-turut menang. Pada suatu saat dia dites kesehatannya dengan doping. Ternyata dia kedapatan memakai doping, saudaraku. Sehingga karena dia melanggar aturannya, di dalam setiap olahragawan perlombaan
saudaraku. Karena dia ketahuan, kedapatan mendapat atau memakai doping. Sehingga semua kemenangannya yang 7 kali berturut-turut ditarik kembali. Karena tidak menuruti aturan-aturan dalam olahraga. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kita ini adalah pelayan kerajaan surga. Ada etikanya, ada aturannya. Yang percaya katakan amin. Coba pandang kiri kananmu, engkau pelayan kerajaan surga gitu saudara. Mungkin kau berkata, saya kan bukan pelayan, saya gak pernah di mimbar. Bukan mesti di mimbar jadi pelayan. Kita di muka bumi ini melayani Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita. Kita ini pelayan kerajaan surga. Memuji, menyembah Tuhan, kita adalah pelayan Tuhan. Dan dalam hal ini juga ada aturannya. Kalau di dalam perjanjian lama, kita lihat contohnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada seorang yang bernama Saul, raja yang pertama. Saul ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ketika dia diserang atau mulai dikepung karena dia mau berperang saudaraku melawan orang Filistin. Orang Filistinnya terlalu banyak orangnya. Dan semua pasukannya Saul ketakutan. Ada yang berlari meninggalkan Saul. Semuanya terbirit-birit saudaraku. Mereka terjepit karena orang Filistin sudah mengepung mereka, mau menyerang mereka. Dan sebelum berperang, orang Israel terlebih dahulu mempersembahkan korban. Tapi apa yang terjadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Karena sudah kadang terjepit, sudah mulai dia terdesak. Lalu diambillah keputusan Saul mengambil korban dan mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dan dia tidak menunggu Nabi Samuel. Samuel itu termasuk imam, termasuk nabi yang melakukan aturan memberikan korban persembahan. Adalah imam, nabi. Dan dia tak sabaran nunggu saudaraku. Sehingga dia cepat-cepat mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dia pikir ini adalah peraturan yang benar. Dia buat aturan sendiri. Karena dia melanggar aturan. Tiba-tiba Samuel datang. Dia terkejut saudaraku. Lalu Samuel katakan, karena kau melanggar aturan, maka kerajaanmu yang tadinya akan turun-temurun, tapi karena kau melanggar aturan, maka kerajaanmu akan dicabut daripadamu. Jadi dalam melayani Tuhan ada juga etikanya. Yang percaya katakan amin. Jangan kita pakai aturan kita sendiri. Kita tunggu, memang gampang, memang agak sulit, udah terjepit gitu saudara. Udah mau memberikan persembahan, mau diberikan persembahan, tiba-tiba Samuel datang. Waduh, kok lama kali gitu ya. Dan ada juga yang kedua saudaraku, yang bernama Daud. Daud ini waktu membawa tabut perjanjian, dia bawa tabut itu karena dia tahu tabut itu adalah di mana Tuhan hadir. Kerinduan Daud untuk membawa tabut ini karena berada di daerah orang Filistin. Lalu dia bawa itu tabut, tapi caranya, aturannya salah. Daud membawa tabut perjanjian ini dengan pakai kereta lembu. Walaupun
bangun, ditiup sangkakala, bernyanyi senang. Tapi menurut peraturan yang tidak bisa dilanggar adalah yang membawa tabut itu harus imam. Tapi Daud enggak menuruti aturan ini. Dia buat dan dia bawa yaitu tabut perjanjian dengan kereta lembu. Dan tiba-tiba keretanya mulai tergelincir, hampir jatuh tabut itu. Lalu ada seorang yang bernama Usa, dia pegang itu tabut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Usanya mati. Lalu Daud berpikir, kenapa ini? Dia kecewa, dia marah sama Tuhan, sehingga dia tidak jadi bawa tabut itu. Akhirnya ditinggalin di rumah Obed-Edom. Dia mulai selidiki, oh iya, saya melanggar aturan cara membawa tabut perjanjian. Caranya adalah harus imam-imam yang menggotongnya, yang membawanya. Ada aturan. Mungkin saudara berkata, itu kan perjanjian lama. Di perjanjian baru ada. Kalau kita lihat adalah coba Ananias dan Safira. Saudara tahu kisahnya ini. Waktu itu gereja mula-mula sedang berkobar-kobar rohnya, semangat untuk melayani Tuhan, semangat untuk berkorban. Bahkan miliknya menjadi milik bersama. Apa yang dia punya, dia mau persembahkan kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Lalu ada seorang atau satu keluarga yang bernama Ananias dan Safira. Dia juga bernasar, berjanji. Rasul, apabila laku dan terjual tanah kami yang luas itu, maka semua hasilnya kami akan persembahkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi Ananias dan Safira melanggar aturannya. Apa yang sudah dijanjikan, yang sudah dinasarkan, yang sudah deklarasikan harus ditepati. Tapi Safira dan Ananias dan Safira, ketika dia sudah mendapat uang dari hasil penjualan tanah mereka, mereka mulai lihat uangnya. Mereka mulai hitung-hitung. Banyak juga ya uangnya. Berapa miliar ini? Ayo kita bagi dua aja. Istrinya juga sepakat, kompromi mereka. Mereka melanggar aturan. Kalau mereka sudah bernasar, berjanji memberi sepenuhnya kepada Tuhan, harus diberikan. Tapi mereka melanggar aturannya. Mereka bagi dua. Lalu istrinya simpan sebagian di kamarnya. Lalu Ananias bawa lagi sebagian kepada Rasul untuk dipersembahkan, dipakai bagi pelayanan Tuhan. Lalu Rasul Paulus dia katakan, hai Ananias, karena kau melanggar aturan. Karena ditanya saudaraku, apakah ini semua hasil penjualan daripada tanahmu? Iya Rasul. Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Karena engkau mendustai Roh Kudus, mati. Hebat saudaraku. Dia melanggar aturan. Udah mati, baru orang-orang bawa Ananias untuk dikuburkan. Tiba-tiba datanglah istrinya, melenggok, mungkin senyum. Wah, udah aman itu separuh uang kamu. Akan kami pergunakan beli apa macam-macam, saudara. Ketika dia sampai menghadap Rasul, hai Safira, seginikah hasil penjualan tanah itu? Iya lo Rasul. Ini janji kami akan kami berikan hasil penjualan tanah kami. Lalu Petrus dia berkata, engkau berdusta kepada
engkau membohongi Tuhan. Kalau seandainya engkau enggak bernasar, enggak berjanji sama Tuhan, itu memang hakmu, engkau pergunakan uangnya enggak apa-apa. Tapi dalam aturannya ketika engkau bernasar, berjanji sama Tuhan, memberikan semuanya, engkau harus berikan itu semuanya. Tapi kalian memberi separuh, setengah dari hasil penjualan tanah itu, dan baru saja suamimu diangkat, dikuburkan. Tiba-tiba Safira mati juga, plak. Lalu digotong, dikubur. Ini orang-orang yang tidak melakukan aturan, etikanya atau peraturan yang tidak bisa dilanggar. Makanya di dalam Matius pasal yang ke-7, coba kita buka saudaraku. Ya. Matius pasal yang ke-7, sudah ketemu dia. Kita baca ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga pada hari terakhir. Ya, sekarang ini adalah hari-hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Sama-sama 23 kita baca sama-sama. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada pelayan-pelayan, ada umat-umat Tuhan yang sudah melayani, tapi melanggar aturan juga, saudaraku. Bahkan mereka sudah mereka melakukan mujizat demi mujizat, mengusir setan-setan demi nama Tuhan, melakukan perkara-perkara mungkin dahsyat, tapi mereka masih tetap pembuat kejahatan. Itu sebabnya sekalipun mereka berseru Tuhan, Tuhan, tapi nggak semua orang akan masuk surga. Karena di sini dikatakan ayat 23-nya, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada orang-orang yang melayani Tuhan, tapi masih terus melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang menyakitkan hati Tuhan, melakukan dosa. Kok bisa Pak? Gitu kan? Ya memang ada yang begitu. Dia sudah melayani. Dia melayani, mungkin saya enggak menyinggung mereka pelayan-pelayan, enggak, saudara. Kan ada orang melayani, pemain musik, tapi di luar berzina, melakukan dosa kejahatan, lihat film-film porno. Mereka melakukan memang pelayanan, melayani Tuhan, praise and worship. Ada yang sedengar begitu, saudara. Ada dipakai melayani praise and worship, luar biasa. Tapi dia melakukan dosa. Bahkan juga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melakukan kejahatan. Bahkan mereka ada yang dikatakan jadi sesuka sesama jenis, saudaraku. Ini heran. Nanti mereka berkata, kami kan sudah melayani praise and worship, bawa jemaat ke hadirat Tuhan. Tapi Tuhan akan berkata, aku akan terus terang kepada kamu.
kamu adalah sekalian pembuat kejahatan. Memang melayani, tapi ada kejahatan-kejahatan yang kau lakukan. Mungkin ada kebencian, melayani Tuhan tapi masih ada kebencian, sakit hati, iri hati, nggak ada mau mengampuni. Oke, kita bisa akan praise worship, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, memberi banyak sedekah atau banyak melayani orang-orang. Nanti Tuhan akan berterus terang, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Kejahatan apa itu, saudaraku? Kejahatan itu tidak hanya sebagai hanya berzina. Ada banyak kejahatan dalam pikiran kita, kejahatan dalam hati kita, kejahatan dalam tindakan kita, kejahatan yang tidak dilihat oleh orang lain barangkali yang kita lakukan, tapi itu adalah suatu kejahatan di mata Tuhan. Makanya ada banyak orang yang membuat kejahatan di hari-hari terakhir. Dan ini juga adalah melanggar aturan dalam pelayanan. Halo, yang percaya katakan amin. Makanya kita mau belajar sebagai pelayan kerajaan surga yang ada di muka bumi. Kita ini semua adalah pelayan. Kita ini adalah melayani raja di atas segala raja. Kita mau belajar sebagai pelayanan kerajaan surga yang tidak bisa dilanggar, yang tidak boleh dilanggar, saudaraku. Kita mau belajar, saudaraku. Yang pertama adalah yang itu tadi, Matius 7. Yaitu yang pertama, yang tidak boleh kita langgar sebagai pelayan kerajaan surga hidup kita ini adalah kita harus melayani dengan kekudusan. Kita harus melayani dengan kekudusan, saudaraku. Dan melayani memang kita nggak ada yang benar, saudaraku. Ada dosa, ada pelanggaran yang kita lakukan. Tapi waktu kita memang berdosa, orang berdosa, kita minta pengampunan di hadapan Tuhan. Tapi ada orang yang mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Dia mau beranggapan, kalau aku melayani Tuhan sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik, sebagai pelayan yang lainnya, maka aku akan diampuni dosaku. Dia pikir ketika dia melayani Tuhan akan diampuni dosanya. Oh no. Justru kita melayani Tuhan dalam kekudusan. Kita melayani Tuhan dalam kekudusan. Kita minta pengudusan yang dari Tuhan. Karena ada banyak orang yang melayani nggak dalam kekudusan. Seperti tadi melakukan kejahatan. Ada orang yang melayani, saudaraku, di rumah tangganya berantam, main pukul-pukulan. Di gereja dia melayani, menyembah Tuhan. Haleluya. Tapi di rumahnya hampir tiap hari berantam, berkelahi. Mereka ini adalah orang-orang pembuat kejahatan. Enggak menurut aturan. Melayani Tuhan itu ada aturannya. Makanya Tuhan akan berterus terang, engkaulah pembuat kejahatan itu. Engkau sepertinya melayani Tuhan. Dan ada banyak orang, saudaraku, hari-hari ini yang melayani Tuhan bukan dalam kekudusan, tapi ada kekotoran hatinya. Ada hal-hal yang jahat yang dia pikirkan, yang ada dalam hatinya, bahkan yang dia perbuat, saudaraku. Makanya hari-hari ini kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti dan tahu, kita ada di muka bumi ini adalah sebagai pelayan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita adalah melayani Tuhan, pelayan kerajaan surga.
saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena ada banyak orang, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melayani, tapi tidak membereskan hidupnya. Bahkan ada orang yang memang bisa melakukan mujizat, tapi tetap melakukan kejahatan. Sama seperti Simpson. Dia diurapi Tuhan dengan luar biasa. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dosa tetap dosa dia lakukan. Perzinahan demi perzinahan dia lakukan. Melacur demi melacur dia lakukan terus. Menikahi pelacur, saudaraku. Orang Filistin lagi. Kalau saudara baca, ada yang pertama, siapa itu namanya? Karena Simpsonnya pulang ke kampung, akhirnya dinikahkan orang tuanya. Akhirnya dinikahkan orang tuanya kepada orang lain. Lalu Simpson datang. Marah Simpson, dia dengar sudah menikah dengan orang lain. Dia hajar itu semua. Dia bakar itu semua hasil buminya atau gandumnya orang Filistin. Emosinya. Baru yang kedua dia menikahi yang bernama Delilah. Delilah ini seorang pelacur. Makanya dosa tetap dosa dia lakukan. Dia adalah seorang hakim. Sebagai seorang nasir. Seorang yang diurapi Tuhan. Tapi dia melayani. Dia tetap melakukan kejahatan demi kejahatan. Makanya di dalam Injil Matius dia katakan, makanya mereka akan kukatakan, aku tidak mengenal kamu sekalian, pembuat kejahatan. Sekalipun seperti dipakai kuat, mengalahkan singa, mengalahkan orang Filistin, tapi tetap melakukan kejahatan yang dia lakukan. Di hari terakhirnya, hidupnya tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan tolak dia. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kita perlu belajar sebagai pelayan kerajaan surga yang tidak boleh dilanggar, adalah kita harus melayani dalam ketaatan. Kalau kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat tadi saudaraku bahwa Saul, sudah saya katakan tadi, Saul dia waktu berperang melawan orang Filistin dan orang Filistin menyerang mereka dan mereka terjepit, lalu dia melanggar aturannya. Dia nggak mentaati. Tiba-tiba Samuel datang, lalu dia berkata, ampuni aku sudah mendahului engkau. Baru hal yang kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Waktu juga Saul disuruh oleh Samuel tumpas seluruh orang Amalek semua. Baik hewannya, kambing, domba, sapinya, ternaknya semua, musnahkan semua. Orang-orangnya juga musnahkan semua. Termasuk raja, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, musnahkan semua. Saul ketika berperang melawan orang Amalek, memang dia bunuh semua binatang-binatang. Tapi binatang-binatang yang tidak bagus, yang tambun-tambun, dia simpan. Orang-orang memang dia bunuh, tapi dia kasih hidup raja Agag. Raja-raja yang memang dijagai mereka. Lalu Samuel datang. Lalu Samuel dia berkata, kok aku dengar masih ada suara lembu itu? Gitu ya. Ada kambing suaranya. Apa itu? Oh iya Nabi, iya Tuhan. Aku nggak bunuh. Ada kambing, domba, sapi. Kan baik untuk dipersembahkan sama Tuhan. Dia buat secara rohaninya.
Kan Tuhan senang menerima persembahan yang tambun-tambun. Sepertinya rohani, benar di pemikirannya. Padahal aturannya harus tulus semua. Lalu Samuel berkata, karena engkau tidak menuruti aturan dan melayani dalam tidak ketaatan. Memang engkau melayani, melakukannya, tapi enggak ketaatan. Makanya ada di ayat dikatakan di sana, lebih berguna orang yang taat daripada orang mempersembahkan korban. Kita berikan korban persembahan banyak-banyak. Ucapan syukur kita persembahkan kepada gereja, pembangunan gereja. Tapi kalau tidak dengan ketaatan, makanya waktu Saul gak taat, dia melayani dengan ketidaktaatannya. Lalu Samuel berkata, maka kerajaanmu putus hari ini. Ada etika, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Kalau sudah dikatakan Tuhan, musnahkan semua, musnahkan. Mungkin menurut kita sayang ya. Apalagi kalau dosa. Sayang ini nggak membuang film-film porno atau yang sudah di-download dan lain sebagainya. Suatu waktu engkau akan timbul lagi, lihat lagi. Ini harus tumpas semua. Harus habiskan semua. Jangan kau menurut pikiranmu, saya nggak akan lihat-lihat. Sekarang, saya kan ini, kan aku memberi yang terbaik sama Tuhan. Kalau engkau nggak taat, saudaraku, engkau juga nggak berkenan sama Tuhan. Makanya kita ini adalah pelayan kerajaan surga, ada aturan-aturannya, yaitu harus melayani dalam ketaatan. Ada seorang raja, saudaraku, dia mau cari asisten, orang yang terdekatnya. Lalu dia buat sayembara ya. Sayembara dibuka kepada anak-anak muda. Ada sayembara mau dikasih oleh raja untuk dijadikan mereka menjadi orang terdekatnya raja, asistennya. Lalu banyak anak-anak muda yang berkumpul karena akan dikasih hadiah yang terbesar. Mereka banyak anak-anak muda yang datang, saudaraku. Aku mau. Lalu semuanya berkumpul, anak-anak muda yang gagah-gagah. Tapi syaratnya adalah mereka harus tanam biji yang aku akan berikan kepada mereka. Dan mereka rawat biji ini, mereka tanam sebaik-baiknya. Nanti suatu saat aku panggil dan bagaimana hasilnya. Lalu raja memberikan bijian kepada pemuda-pemuda yang ada, yang berkumpul, dan mereka pulang semua. Lalu pemuda-pemuda itu ambil pot, dia mulai taruh tanah, dia mulai tanam biji itu, lalu dia sirami terus menerus. Dan banyak anak-anak muda, dia lihat, kok belum bertumbuh? Karena nggak bertumbuh. Udah 1 minggu kok nggak bertumbuh, nggak keluar bunganya apanya. Lalu anak-anak muda yang lain mulai bingung. Tapi ada satu anak muda, dia mulai tanam, dia taruh tanah, dia sirami. Seminggu kok belum bertumbuh. Dia siram lagi, sebaik-baiknya dikerjakan, nggak tumbuh-tumbuh. Tiba waktunya raja memanggil anak-anak muda yang diperintahkan untuk tanam biji tadi. Semua kumpul anak-anak muda itu. Ternyata anak-anak muda semuanya, hampir semuanya gitu, saudaraku, bawa bunga dengan hasil yang terbaik.
Ada pohonnya, ada bunganya yang terbaik. Wih, mereka bawa ini bunganya. Ini pot mati, saudara. Pohon itu ada yang sudah berbuah pohonnya. Karena mereka kan gak dikatakan apa itu bijinya. Dan bijinya itu dia lihat, wih sudah ada bertumbuh. Ada yang sudah berbuah, ada yang sudah besar. Semua anak-anak muda membawa hasilnya semua. Lalu diletakkan di hadapan raja. Lalu raja lihat, wih, mereka sungguh-sungguh sepertinya melakukan sesuatu. Tapi ada satu anak muda, kok potnya kosong? Potnya kosong ini. Lalu raja dia dekatin dia. Kenapa potmu kosong? Kok nggak ada pohonnya? Kok nggak berbuah? Lalu pemuda ini dikatakan, Raja, tuanku raja, aku sudah sebaik-baiknya mengerjakannya. Aku sudah sirami setiap hari. Aku sudah kasih yang terbaik, pupuk organik dan lain sebagainya. Tapi nggak bertumbuh, raja. Lalu rajanya kembali ke panggung. Saya akan umumkan siapa yang menjadi asisten saya dan mendapat hadiah yang luar biasa. Lalu diumumkan, pemenangnya adalah pemuda yang potnya kosong. Semua heran. Anak-anak muda yang lain heran, terkejut. Kenapa? Lalu raja dia berkata begini, saya sedang mencari orang yang jujur. Biji yang saya berikan kepada kalian semua anak-anak muda adalah sudah saya goreng terlebih dahulu biji. Dan gak bakalan tumbuh. Ternyata kalian cari alasan. Karena gak tumbuh, gak mentaati aturan. Kamu rubah itu, mungkin kamu cari pohon yang lain, kamu tanam di sini. Akhirnya pemuda yang jujur ini, yang taat, walaupun sepertinya waduh kecewa, tapi karena dia taat aja, ikutin aturan, ternyata dia jadi pemenang. Banyak orang hari-hari ini membuat caranya sendiri, tidak melakukan aturan. Tapi kalau kita mentaati aturan, kejujuran, akhirnya raja ini angkat dia. Dan dia dijadikan asisten orang kepercayaan yang jujur. Dan dikasih hadiah yang luar biasa. Hal yang ketiga, saudaraku, kita sebagai pelayan kerajaan surga, kita mau belajar supaya kita tidak melanggarnya adalah kita melayani dalam ketulusan. Coba kita baca dalam 1 Tawarik pasal yang ke-29. 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-17, ya sudah ya, kita baca sama-sama. Atau 16 lah mulai kita baca. 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini tentu telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ini adalah tentang Raja Daud. Dia punya kerinduan untuk mendirikan rumah Tuhan. Untuk mendirikan bait suci yang luar biasa megahnya. Tapi waktu dia
umumkan ini. Dia mau mendirikan bait suci. Tapi Tuhan katakan bukan kamu yang mendirikan. Tapi waktu itu dia umumkan, ternyata dia mengumpulkan, mempersembahkan semua miliknya kepada Tuhan. Dia melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Nggak ada motivasi yang lain. Sehingga dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami mau mendirikan bait suci rumah-Mu. Kami telah mengumpulkan bahan-bahannya. Dan kami mempersembahkan korban ini di hadapan-Mu dengan ketulusan hati kami. Bukan ada motivasi kami supaya kami diberkati luar biasa. Karena banyak orang memberi persembahan atau melayani, bekerja, ada motivasi yang salah. Makanya melayani kerajaan surga harus melayani dalam ketulusan yang gak boleh dilanggar. Gak ada motivasi. Berbeda dengan Lucifer, dia melayani menyembah Tuhan supaya dia dipuji, supaya penyembahan itu datang kepada dia. Sudah motivasinya salah. Itu sebabnya kita melayani Tuhan harus dengan ketulusan. Yang percaya katakan amin. Nggak ada motivasi. Bahkan Daud juga, Raja Daud, dia berkata, umatmu juga memberikan persembahan, memberikan milik mereka untuk membangun rumah Tuhan. Bukan dengan motivasi yang salah, tapi dengan ketulusan. Hari-hari ini kita melayani Tuhan. Kita adalah pelayan kerajaan surga. Harus melayani dengan ketulusan. Amin, saudara. Jangan kita mau, karena ada orang itu mau beri perpuluhan supaya seperti judi gitu, saudara. Diberikan 100.000 dapat 1 juta gitu. Bagi Tuhan gak begitu. Motivasinya udah salah. Makanya melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan harus dari ketulusan kita. Nggak ada motivasi yang salah, yang nggak benar. Sehingga ketika kita melakukan ini, diberkati nggak diberkati, nggak kecewa. Karena banyak orang, aku sudah beri perpuluhan Tuhan, kok aku nggak diberkati? Malah di PHK. Contohnya gitu, saudara. Engkau memberi perpuluhan supaya engkau seperti main judi itu? Bukan, saudara. Jangan sampai begitu motivasinya. Memang Tuhan akan memberkati, yes. Tapi kalau sudah ada motivasinya yang salah, datang ke gereja beribadah, udah motivasi yang salah, mau lirik kiri kanan, ada cewek yang cantik enggak gitu. Motivasinya ke gereja udah salah. Atau supaya dilihat pendeta, udah motivasinya salah. Tapi biarlah kita melakukannya, melayani Tuhan dalam ketulusan. Yang percaya katakan amin. Karena ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Karena Daud juga melakukan dan melayani Tuhan, mempersembahkan untuk pembangunan rumah Tuhan dengan motivasi yang benar, dengan ketulusan dari hatinya. Bahkan umat-umatnya juga diajarin begitu. Hal yang keempat, kita sebagai pelayan kerajaan surga, kita harus belajar supaya kita tidak melanggar aturan-aturan itu. Yang tidak bisa dilanggar adalah kita harus melayani dengan konsisten. Yang percaya katakan amin. Dalam pelayanan kita di muka bumi ini harus konsisten. Kita ada di muka bumi ini sebagai pelayan kerajaan surga, harus memiliki juga konsistensi. Konsisten, continue. Enggak sebentar lagi enggak mood, enggak mau melayani. Enggak ada uang, enggak mau melayani. Enggak dikasih PK, enggak mau melayani.
disuruh pergi melayani, nggak dapat PK, langsung kecewa. Apalagi kalau pendeta gitu saudara, kan ada biasanya dikasih PK-nya, dikasih nggak dikasih, harus tetap konsisten melayani. Ada pendeta, nggak ada pendeta, juga harus konsisten dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya kita perlu konsisten melayani, atau pelayan kerajaan surga. Yang tidak boleh dilanggar itu adalah yaitu tadi, harus melayani dengan konsisten. Ada seorang yang bernama, saudaraku, John Stephen Akhwari. Dia ini, saudaraku, dia seorang atlet pelari. Dia adalah warga atau utusan waktu di Olimpiade dari Tanzania. Ada nggak saya tulis di situ ya? Supaya kita baca sama-sama. Ada ya? Oke. Dan John Stephen Akhwari ini seorang atlet lari maraton asal Tanzania. Dan dia berkata, negara saya tidak mengirim saya sejauh 7.000 km hanya untuk memulai lomba. Tapi mereka mengirim saya untuk menyelesaikan perlombaan. John Stephen Akhwari ini pada waktu perlombaan Olimpiade tiba-tiba ada kecelakaan pada kakinya. Dia terjatuh dan luka kakinya sehingga dia larinya pun udah nggak bisa lagi. Lalu orang bertanya, kenapa engkau tetap melanjutkan lomba padahal kakimu cedera parah karena kecelakaan fatal? Dia bilang, negara saya tidak mengirim saya sejauh 7.000 km hanya untuk memulai lomba, tapi harus konsisten terus-menerus, harus semangat, harus menyelesaikan perlombaan. Kita juga dikirim oleh Tuhan dari kerajaan surga di muka bumi ini, bukan hanya untuk memulai lomba. Yang percaya katakan amin. Tapi sampai kita menyelesaikan, mungkin kita ada terluka, terjatuh, bangkit lagi. John Stephen Akhwari ini, dia berlari. Orang sudah menyelesaikan semua, sudah diumumkan pemenangnya, udah dibagi pialanya, piagamnya. Orang-orang sudah banyak, sudah semua hampir pulang. Pemainnya sudah, orang atlet ini udah pada pulang. Ini peristiwa ini terjadi ketika Olimpiade Meksiko tahun 1968. Ketika juara telah ditentukan beberapa jam sebelumnya. Ketika para penonton sudah banyak meninggalkan stadion. Dan ketika matahari sudah mau terbenam. Dengan tertatih-tatih. Dan kaki dibalut perban. Dan diiringi beberapa petugas dan awak media. John Stephen Akhwari tetap berlari menyelesaikan. Orang sudah pada pulang, tapi dia tetap menyelesaikan. Dia konsisten karena dia dikirim bukan hanya memulai, tapi sampai menyelesaikan. Kita juga sebagai anak Tuhan, pelayan kerajaan surga, bukan hanya dipanggil untuk memulai saja, tapi sampai menyelesaikan pelayanan kita di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Sama halnya, siapa tahu pemain tinju yang bernama
Yang legendaris siapa itu namanya ya? Yang Stephen Stainless, ya pemain Rambo itu yang memainkan peran filmnya. Rocky Marciano. Ada yang tahu? Dia legendaris, saudaraku. Dia pemain tinju legendaris. Dia pemain tinju dari Amerika. Dia memenangkan pertandingan, saudaraku, 49 kali pertandingan. Semua lawan-lawannya dipukul kalah sebanyak 43 kali KO. Dia memenangkan 49, tapi 43-nya dia menang KO, saudaraku. Membuat orang knock out, nggak bangun lagi. Dia sebelum bertanding, dia berdoa, saudara. Dia orang Kristen. Apa doanya kalau menurut saudara? Dia berdoa. Apakah berdoa dia bilang, Tuhan, luputkan aku dari tinju-tinju lawanku. Kalau memang gitu nggak usah bertanding, saudara. Tapi dia sebelum bertanding dia berdoa, Tuhan, berikan aku kekuatan menahan tinju lawan-lawanku. Dan dia katakan lagi, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk bertahan berdiri daripada lawan-lawanku. Bertahan berdiri lama. Makanya waktu dia bertinju, saudaraku, dia memang kena pukulan. Siapa pernah nonton film pemain tinju Rocky, saudara? Rocky Balboa itu, kalau siapa yang bawakan itu, saudara? Hah? Iya, Sylvester Stallone. Itu memang dia filmkan, bukan dia pemain tinjunya, tapi pemain tinjunya adalah Rocky Marciano. Waktu dia bertinju memang babak belur. Jatuh bangun, tapi dia bangkit kembali untuk bertahan berdiri. Sehingga dia memenangkan pertandingan. Kita juga dalam hidup ini, menjalani hari-hari ini, mungkin kita babak belur. Kita berdoa, Tuhan, minta kekuatan ketika ada hantaman menghantam saya tetap kuat. Tuhan, dalam menjalani hidup ini mungkin aku jatuh, tapi aku mau tetap kuat, tetap berdiri, menyelesaikan pertandingan ini, melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kadang kan kita seringkali berdoa, Tuhan luputkan tinjuan. Itu salah, gak usah bertinju, saudara. Tapi minta kekuatan. Hidup ini kan, mungkin kita dalam hidup ini ada tinjuan yang menghantam kita. Udah luka-luka parah, terjatuh. Minta kekuatan dari Tuhan. Makanya kali ini, saudaraku, konsistensi itu perlu. Gak boleh dilanggar. Udahlah, udah capek aku. Aku lagi gak mau. Gak konsisten. Makanya pelayan kerajaan surga yang tidak boleh dilanggar itu adalah tetap konsisten hidup. Yang percaya katakan amin. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau sebagai anak-anak Tuhan tetap melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Menjadi warga kerajaan surga dan pelayan kerajaan surga yang tidak boleh dilanggar itu, yang pertama apa, saudaraku? Yaitu melayani dalam kekudusan. Yang kedua adalah melayani dalam ketaatan. Yang ketiga, melayani dalam ketulusan. Yang keempat, melayani dengan konsisten. Walaupun babak belur hidup kita, harus bangkit lagi. Kita diutus dari kerajaan surga seperti
John Stephen Aquari. Aku diutus dari surga bukan hanya memulai saja, tapi sampai menyelesaikannya. Itu orang yang konsisten. Yang percaya katakan